Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda, seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus, mantul kranit sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan, dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu, menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. Richard, dinner tonight. We need to talk. Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu, gelapnya sempurna. Seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard. Menunjuk kursi, Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menagong. Hanya sedetik. Tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang, katanya. Akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu, lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan. Nama itu tidak disebut, namun sesuatu dalam nada Richard
membuat Daniel tahu malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. Sudah waktunya, bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. "Maaf, mendadak," kata sang ibu. "Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini?" Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. "Tante Emma," katanya. "Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras?" Emma tersenyum kecil. "Supaya kita ingat waktu itu," ada Lily berpikir sejenak. "Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita?" Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek: "The watch found its way back." Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan, "If time gives us another chance, will you take it?" Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. "Tante Emma," katanya pelan, "aku mimpi aneh." Emma menoleh. "Tentang apa?" "Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya." Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. "Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding." Lily menggeleng. "Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya." Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. "Jam itu pernah mengikat 3 orang," kata Richard setelah keheningan. "Panjang, dan aku memutuskan rantainya." Daniel menatap ayahnya. "Dengan cara apa?"
Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis. Emma Carter 2010. Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung. Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. Maafkan aku, gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. "Tante," kata Lily tiba-tiba, "kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa?" Emma berhenti berjalan. "Kenapa tanya begitu?" Lily mengangkat bahu. "Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut." Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. "Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan?" Lily berpikir keras. "Dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda, seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus. Mantul kranit sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan. Dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri. Apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya.
Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu. Menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. Richard, dinner tonight. We need to talk. Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu gelapnya sempurna. Seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard. Menunjuk kursi, Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menegong. Hanya sedetik. Tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang, katanya. Akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu, lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan. Nama itu tidak disebut, namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu. Malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. Sudah waktunya, bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun, dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. Maaf, mendadak, kata sang ibu. Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini? Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. Tante Emma, katanya. Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras? Emma tersenyum kecil. Supaya kita ingat waktu itu, ada. Lily berpikir sejenak. Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita? Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal.
Subject: The watch found its way back. Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan, "If time gives us another chance, will you take it?" Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. If time gives us another chance, will you take it? Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. "Tante Emma," katanya pelan, "aku mimpi aneh." Emma menoleh. "Tentang apa?" Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya. Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. "Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding." Lily menggeleng. "Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya." Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. "Jam itu pernah mengikat 3 orang," kata Richard setelah keheningan. "Panjang, dan aku memutuskan rantainya." Daniel menatap ayahnya. "Dengan cara apa?" Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis, "Emma Carter 2010." Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. "Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung." Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. "Maafkan aku," gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. "Tante,"
kata Lily tiba-tiba. Kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa? Emma berhenti berjalan. Kenapa tanya begitu? Lily mengangkat bahu. Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut. Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan? Lily berpikir keras, dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda. Seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus, mantul kranit sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan, dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu, menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. "Richard dinner tonight. We need to talk." Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu gelapnya sempurna.
seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. "Makanlah," kata Richard, menunjuk kursi Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. "Aku menerima sesuatu." Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menagong. "Hanya sedetik, tetapi cukup. Kau tahu jam ini?" tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. "Kupikir jam itu telah hilang," katanya. Akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. "Hilang dari mana?" Richard menghela napas. Dari hidup kita." Daniel tidak menyela. Ia menunggu. "Jam itu milik ibumu," lanjut Richard. "Dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan, nama itu tidak disebut." Namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu, malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. "Sudah waktunya," bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun, dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. "Maaf, mendadak," kata sang ibu. "Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini?" Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. "Tante Emma," katanya. "Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras?" Emma tersenyum kecil. "Supaya kita ingat waktu itu." Ada Lily berpikir sejenak. "Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita?" Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek: "The watch found its way back." Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya
selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. "Tante Emma," katanya pelan, "aku mimpi aneh." Emma menoleh. "Tentang apa?" "Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya." Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. "Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding." Lely menggeleng. "Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya." Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. "Jam itu pernah mengikat 3 orang," kata Richard setelah keheningan. "Panjang, dan aku memutuskan rantainya." Daniel menatap ayahnya. "Dengan cara apa?" Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis, "Emma Carter 2010." Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. "Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung." Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. "Maafkan aku," gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. "Tante," kata Lily tiba-tiba, "kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa?" Emma berhenti berjalan. "Kenapa tanya begitu?" Lily mengangkat bahu. "Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut." Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. "Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan?" Lily berpikir keras. "Dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda. Seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus.
mantul krem knit, sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan. Dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu, menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. Richard, dinner tonight. We need to talk. Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu, gelapnya sempurna. Seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard. Menunjuk kursi, Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menagong. Hanya sedetik. Tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang, katanya. Akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu, lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan. Nama itu tidak disebut, namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu. Malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang
Pria muda dengan senyum setengah ragu berdiri di bawah hujan dan seorang perempuan yang menatap kamera seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. "Sudah waktunya," bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. "Maaf, mendadak," kata sang ibu. "Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini?" Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. "Tante Emma," katanya. "Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras?" Emma tersenyum kecil. "Supaya kita ingat waktu itu," ada Lily berpikir sejenak. "Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita?" Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek: "The watch found its way back." Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan, "If time gives us another chance, will you take it?" Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. "Tante Emma," katanya pelan, "aku mimpi aneh." Emma menoleh. "Tentang apa?" "Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya." Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. "Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding." Lily menggeleng. "Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya." Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya. Ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. "Jam itu pernah mengikat 3 orang," kata Richard setelah keheningan. "Panjang, dan aku memutuskan rantainya." Daniel menatap ayahnya. "Dengan cara apa?" Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar.
Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis. Emma Carter 2010, Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung. Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. Maafkan aku, gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. "Tante," kata Lily tiba-tiba, "kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa?" Emma berhenti berjalan. "Kenapa tanya begitu?" Lily mengangkat bahu. "Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut." Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. "Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan?" Lily berpikir keras. "Dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda, seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus. Mantul kremnik sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan. Dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu banner-banner bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi,
Tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu. Menghela napas, ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar sebuah pesan singkat dari ayahnya. Richard dinner tonight. We need to talk. Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu gelapnya sempurna. Seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard. Menunjuk kursi Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menagong. Hanya sedetik. Tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang. Katanya, akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu. Lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan, nama itu tidak disebut. Namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu, malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. Sudah waktunya, bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. Maaf, mendadak, kata sang ibu. Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini? Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. Tante Emma, katanya. Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras? Emma tersenyum kecil. Supaya kita ingat waktu itu, ada Lily berpikir sejenak. Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita? Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subject: The watch found its way back. Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan. If time gives us another chance, will you take it?
Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap, ia hanya datang mengetuk pintu, dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. If time gives us another chance, will you take it? Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. Tante Emma, katanya pelan, aku mimpi aneh. Emma menoleh. Tentang apa? Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya. Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding. Lily menggeleng. Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya. Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. Jam itu pernah mengikat 3 orang, kata Richard setelah keheningan. Panjang, dan aku memutuskan rantainya. Daniel menatap ayahnya. Dengan cara apa? Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis. Emma Carter 2010. Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung. Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. Maafkan aku, gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. Tante, kata Lily tiba-tiba, kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa? Emma berhenti berjalan.
Kenapa tanya begitu? Lily mengangkat bahu. Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut. Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan? Lily berpikir keras, dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda. Seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus, mantul krem knit sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan. Dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu, menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. "Richard dinner tonight. We need to talk." Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu gelapnya sempurna. Seperti biasa.
Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. "Makanlah," kata Richard, menunjuk kursi Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. "Aku menerima sesuatu." Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menegong. "Hanya sedetik, tetapi cukup. Kau tahu jam ini?" tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. "Kupikir jam itu telah hilang," katanya. Akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. "Hilang dari mana?" Richard menghela napas. Dari hidup kita." Daniel tidak menyela. Ia menunggu. "Jam itu milik ibumu," lanjut Richard, "dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan. Nama itu tidak disebut, namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu. Malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. "Sudah waktunya," bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun, dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. "Maaf, mendadak," kata sang ibu. "Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini?" Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. "Tante Emma," katanya. "Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras?" Emma tersenyum kecil. "Supaya kita ingat waktu itu." Ada Lily berpikir sejenak. "Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita?" Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek: "The watch found its way back." Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya
selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. "Tante Emma," katanya pelan, "aku mimpi aneh." Emma menoleh. "Tentang apa?" "Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya." Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. "Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding." Lely menggeleng. "Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya." Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. "Jam itu pernah mengikat 3 orang," kata Richard setelah keheningan. "Panjang, dan aku memutuskan rantainya." Daniel menatap ayahnya. "Dengan cara apa?" Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis, "Emma Carter 2010." Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. "Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung." Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. "Maafkan aku," gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. "Tante," kata Lily tiba-tiba, "kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa?" Emma berhenti berjalan. "Kenapa tanya begitu?" Lily mengangkat bahu. "Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut." Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. "Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan?" Lily berpikir keras. "Dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda. Seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus.
mantul krem knit, sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan. Dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya, bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu, menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. Richard, dinner tonight. We need to talk. Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu, gelapnya sempurna. Seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard. Menunjuk kursi, Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menagong. Hanya sedetik. Tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang, katanya. Akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu, lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan. Nama itu tidak disebut, namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu. Malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang
Pria muda dengan senyum setengah ragu berdiri di bawah hujan dan seorang perempuan yang menatap kamera seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. "Sudah waktunya," bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. "Maaf, mendadak," kata sang ibu. "Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini?" Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. "Tante Emma," katanya. "Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras?" Emma tersenyum kecil. "Supaya kita ingat waktu itu," ada Lily berpikir sejenak. "Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita?" Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek: "The watch found its way back." Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan, "If time gives us another chance, will you take it?" Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. "If time gives us another chance, will you take it?" Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. "Tante Emma," katanya pelan, "aku mimpi aneh." Emma menoleh. "Tentang apa?" Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya. Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. "Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding." Lily menggeleng. "Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya." Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. "Jam itu pernah mengikat 3 orang," kata Richard setelah keheningan panjang, "dan aku memutuskan rantainya." Daniel menatap ayahnya. "Dengan cara apa?" Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar.
Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis. Emma Carter 2010, Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung. Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. Maafkan aku, gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. "Tante," kata Lily tiba-tiba, "kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa?" Emma berhenti berjalan. "Kenapa tanya begitu?" Lily mengangkat bahu. "Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut." Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. "Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan?" Lily berpikir keras. "Dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda, seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus. Mantul kranit sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan. Dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi,
Tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu. Menghela napas, ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar sebuah pesan singkat dari ayahnya. Richard dinner tonight. We need to talk. Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu gelapnya sempurna. Seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang, Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard. Menunjuk kursi Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menegong. Hanya sedetik. Tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang. Katanya, akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu. Lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan, nama itu tidak disebut. Namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu, malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. Sudah waktunya, bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily keponakannya yang berusia 10 tahun dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. Maaf, mendadak, kata sang ibu. Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini? Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. Tante Emma, katanya. Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras? Emma tersenyum kecil. Supaya kita ingat waktu itu, ada Lily berpikir sejenak. Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita? Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek, The watch found its way back. Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan. If time gives us another chance, will you take it?
Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap, ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. If time gives us another chance, will you take it? Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. Tante Emma, katanya pelan, aku mimpi aneh. Emma menoleh. Tentang apa? Jam yang jatuh ke air, tapi jamnya nggak tenggelam. Dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya. Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding. Lily menggeleng. Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya. Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. Jam itu pernah mengikat 3 orang, kata Richard setelah keheningan. Panjang, dan aku memutuskan rantainya. Daniel menatap ayahnya. Dengan cara apa? Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis. Emma Carter 2010, Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung. Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. Maafkan aku, gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. Tante, kata Lily tiba-tiba, kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa? Emma berhenti berjalan. Kenapa tanya begitu? Lily mengangkat bahu.
Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut. Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan? Lily berpikir keras, dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah. Hujan turun perlahan di Manhattan, seperti napas kota yang sedang menahan rindu. Lampu-lampu gedung memantul di aspal basah, menciptakan bayangan ganda. Seolah setiap orang memiliki versi lain dari dirinya yang berjalan berdampingan. Diam-diam menyimpan cerita yang tak pernah selesai. Emma Carter berdiri di bawah kanopi halte bus, mantul kremnit sedikit basah di ujung lengan. Ia menatap lalu lintas yang bergerak seperti arus kenangan, dan untuk kesekian kalinya bertanya pada dirinya sendiri, apakah waktu benar-benar bergerak maju atau hanya berputar menunggu kita cukup berani untuk kembali? Emma telah belajar untuk hidup dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Sebagai editor naskah di sebuah penerbit kecil, ia terbiasa membongkar kalimat orang lain, mencari makna yang tersembunyi di antara jeda dan koma. Namun, hidupnya sendiri, terutama bagian yang berkaitan dengan masa lalu, adalah manuskrip yang selalu ia tutup sebelum halaman terakhir. Ada satu nama yang selalu ia hindari. Ada satu malam yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Bus datang dengan desis pelan. Emma naik, memilih kursi dekat jendela. Di balik kaca yang berembun, kota melintas seperti film lama. Ia menempelkan dahi pada jendela, membiarkan dinginnya menenangkan pikirannya. Saat itulah, tanpa alasan yang jelas, ia teringat jam saku emas itu. Jam itu bukan miliknya. Setidaknya bukan sejak lama. Di sisi lain kota, Daniel W. berdiri di apartemennya yang menghadap sungai Hudson. Dasi biru gelapnya sudah terpasang rapi, tetapi pikirannya belum. Daniel adalah konsultan keuangan yang dikenal tenang dan terukur, pria yang selalu tahu angka berikutnya sebelum grafik bergerak. Namun malam ini ketenangannya retak di telapak tangannya. Sebuah jam saku emas berkilau lembut. Rantainya melingkar di antara jari-jari seperti pertanyaan yang tak mau lepas. Jam itu berdetak dengan suara yang terlalu jelas untuk ruangan yang sunyi. Daniel menutup jam itu, menghela napas. Ia tidak pernah percaya pada simbol waktu adalah waktu, pikirnya. Namun, sejak jam ini kembali ke tangannya 3 minggu lalu, dikirim tanpa pengirim, tanpa catatannya mulai bermimpi. Mimpi tentang seorang perempuan dengan mata yang selalu tampak seperti menahan kata, tentang hujan, tentang sebuah janji yang tidak pernah selesai diucapkan. Ponselnya bergetar, sebuah pesan singkat dari ayahnya. "Richard dinner tonight. We need to talk." Daniel membaca pesan itu 2 kali. Ayahnya jarang menggunakan kata need. Richard adalah pria yang membangun kerajaan bisnis dari keputusan dingin, dan disiplin besi. Jika ia mengatakan perlu bicara, berarti ada sesuatu yang telah lama ia sembunyikan. Restoran tua di Upper East Side itu beraroma kayu dan anggur. Richard duduk di meja sudut. JZ abu-abu gelapnya sempurna, seperti biasa. Rambutnya yang mulai memutih di sisi rapi, wajahnya menyimpan garis-garis pengalaman yang tak pernah ia ceritakan. Ketika Daniel datang,
Richard mengangguk singkat. Makanlah, kata Richard, menunjuk kursi Daniel duduk. Mereka memesan hampir bersamaan, seperti kebiasaan lama yang tak pernah benar-benar hilang. Ada jeda di antara mereka, hening yang tidak canggung, tetapi berat. Aku menerima sesuatu. Daniel membuka percakapan. Ia mengeluarkan jam saku itu dan meletakkannya di atas meja. Richard menagong. Hanya sedetik, tetapi cukup. Kau tahu jam ini? Tanya Daniel. Richard menatap jam itu lama, seolah melihat hantu yang ramah, namun tak diundang. Kupikir jam itu telah hilang. Katanya, akhirnya suaranya lebih pelan dari biasanya. Hilang dari mana? Richard menghela napas. Dari hidup kita. Daniel tidak menyela. Ia menunggu. Jam itu milik ibumu, lanjut Richard, dan seseorang yang seharusnya tidak pernah kelupakan. Nama itu tidak disebut, namun sesuatu dalam nada Richard membuat Daniel tahu. Malam ini bukan tentang bisnis. Ini tentang waktu yang ditinggalkan. Di apartemen kecilnya, Emma membuka laci yang jarang ia sentuh. Di sana tersimpan foto lama, seorang pria muda dengan senyum setengah ragu, berdiri di bawah hujan, dan seorang perempuan yang menatap kamera, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak kunjung datang. Emma menyentuh foto itu dengan ujung jari. Sudah waktunya, bisiknya. Ketukan di pintu memecah kesunyian. Emma terkejut. Tidak banyak orang yang tahu alamat barunya. Ia membuka pintu perlahan. Di ambang pintu berdiri Lily, keponakannya yang berusia 10 tahun, dengan mantel biru dan mata yang terlalu dewasa untuk usianya. Di belakang Lily, ibunya tersenyum canggung. Maaf, mendadak, kata sang ibu. Aku harus lembur. Bisa jagain Lily malam ini? Emma mengangguk. Lily masuk dan langsung menatap jam dinding tua di ruang tamu. Tante Emma, katanya. Kenapa jam di sini selalu berbunyi lebih keras? Emma tersenyum kecil. Supaya kita ingat waktu itu, ada Lily berpikir sejenak. Kalau begitu, apa waktu juga ingat kita? Pertanyaan itu menghantam Emma lebih keras dari hujan di luar. Malam semakin larut. Lily tertidur di sofa, memeluk buku gambar. Emma menutupi keponakannya dengan selimut, lalu duduk di kursi dekat jendela. Ponselnya bergetar, email masuk dari alamat yang tidak ia kenal. Subjek: The watch found its way back. Emma membuka email itu. Hanya satu kalimat di badan pesan. If time gives us another chance, will you take it? Emma menutup mata. Ia tahu siapa pengirimnya. Meski nama itu tidak tertulis, jam saku emas itu telah memilih jalannya sendiri, mengikat masa lalu dan masa kini dengan rantai yang tak terlihat. Di luar hujan berhenti. Kota bernafas lega. Emma berdiri mengambil mantel, dan untuk pertama kalinya setelah bertahan-tahan, ia tidak menutup laci kenangan itu. Ia membiarkannya terbuka, karena saat kita bertemu lagi, waktu tidak bertanya apakah kita siap. Ia hanya datang mengetuk pintu dan menunggu kita berani membuka. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap di antara tirai apartemen Emma Carter. Kota New York terbangun perlahan, seperti seseorang yang baru saja bermimpi tentang masa lalu dan masih belum siap menghadapi hari ini. Emma berdiri di dapur kecilnya, memegang cangkir kopi yang sudah mendingin. Pikirannya masih tertambat pada email semalam, satu kalimat yang terasa lebih berat dari seluruh kata yang pernah ia edit sepanjang karirnya. If time gives us another chance, will you take it? Emma tidak menjawab. Bukan karena ia tak ingin, melainkan karena ia tahu. Sekali menjawab, waktu tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Di ruang tamu, Lily terbangun dan duduk sambil mengucak mata. Rambutnya acak-acakan, wajahnya polos, tetapi sorot matanya selalu terasa terlalu dalam untuk anak seusianya. Tante Emma, katanya pelan, aku mimpi aneh. Emma menoleh. Tentang apa?
jam yang jatuh ke air. Tapi jamnya nggak tenggelam, dia malah muter sendiri. Terus airnya berubah jadi cahaya. Emma membeku sesaat. Ia tersenyum berusaha terdengar santai. Mungkin karena kamu ketiduran sambil lihat jam dinding. Lily menggeleng. Bukan jam itu. Jam yang lain yang kecil ada rantainya. Emma memejamkan mata sejenak. Ia mulai curiga bahwa waktu bukan hanya mengetuk pintunya, ia sudah masuk dan duduk manis di ruang tamu. Daniel Way mengemudi melewati Fifth Avenue dengan radio mati. Jam saku emas itu kini tersimpan di saku jasnya. Beratnya terasa tak masuk akal untuk benda sekecil itu. Percakapannya dengan Richard malam tadi belum selesai di pikirannya. Jam itu pernah mengikat 3 orang, kata Richard setelah keheningan. Panjang, dan aku memutuskan rantainya. Daniel menatap ayahnya. Dengan cara apa? Richard tidak langsung menjawab. Ia memandang keluar jendela restoran ke arah kota yang tak pernah benar-benar tidur dengan memilih yang aman dan meninggalkan yang benar. Kalimat itu terus bergaung di kepala Daniel. Di gedung kantornya, parkir tanpa benar-benar sadar bagaimana ia sampai di live. Bayangannya di dinding logam tampak seperti pria yang lebih tua dari usianya. Di mejanya sebuah amplop coklat menunggu. Tidak ada nama pengirim. Di dalamnya hanya satu foto. Seorang perempuan muda berdiri di halte bus. Hujan jatuh di sekelilingnya. Matanya menatap jauh ke depan. Di belakang foto tertulis dengan tinta tipis. Emma Carter 2010. Daniel menelan ludah. Ia tidak perlu bertanya siapa yang mengirimkannya. Richard Wee duduk sendirian di ruang kerjanya. Dinding-dinding dipenuhi penghargaan dan foto hitam putih masa lalu. Ia membuka laci bawah meja dan mengeluarkan sebuah map tua. Di dalamnya surat-surat yang tak pernah dikirim, tiket kereta yang sudah pudar, dan satu catatan tulisan tangan. Jika kau membaca ini, berarti aku terlalu pengecut untuk mengatakannya langsung. Richard menutup map itu dengan tangan gemetar. Ia telah menghabiskan hidupnya membangun masa depan dengan mengorbankan satu masa lalu. Dan kini masa lalu itu menemukan jalan pulang. Maafkan aku, gumamnya pada ruangan kosong. Sore itu, Emma mengantar Lily pulang. Di perjalanan, mereka melewati taman kecil yang dipenuhi daun musim gugur. Tante, kata Lily tiba-tiba, kalau kita ketemu orang yang pernah pergi lama sekali, apa kita harus pura-pura lupa? Emma berhenti berjalan. Kenapa tanya begitu? Lily mengangkat bahu. Kadang orang pergi bukan karena mau, tapi karena takut. Emma berjongkok agar sejajar dengan Lily. Menurutmu, kalau orang itu balik, apa yang harus dilakukan? Lily berpikir keras. Dengerin dulu. Soalnya waktu nggak pernah salah jalan, kita aja yang sering kata-kata itu terasa bukan milik anak 10 tahun. Emma berdiri menahan air mata. Malam kembali turun. Emma membuka laptopnya, menatap layar kosong beberapa menit, lalu mulai mengetik email balasan. Tangannya sempat berhenti di atas keyboard. Akhirnya ia menulis, "If time insists, I won't run anymore." Aye maneken di tempat lain. Daniel merasakan ponselnya bergetar. Ia membaca email itu tanpa berkedip. Lalu tersenyum kecil, senyum yang terasa asing sekaligus familiar. Ia mengeluarkan jam saku emas itu. Jarumnya bergerak pelan, seolah menyetujui keputusan mereka. Di langit New York, awan bergeser membuka celah.